skill. Soft skill. Oke, kita akan bahas soft skill. Apa tuh soft skill? Nah, kadang-kadang orang bahasnya soft itu adalah lunak, skill itu adalah keahlian. Jadi keahlian lunak, bukan ya? Soft skill itu adalah keterampilan. Oke, yes, sepakat. Keterampilan kita adalah soft skill. Bagaimana cara melatih keterampilan kita? Harapan besar dari soft skill itu apa sih? Nah, harapan besar dari seorang pelatih soft skill adalah mendapatkan apa? Tujuan yang baik, yaitu profesional. Ya, untuk mendapatkan profesional diperlukan soft skill. Seberapa penting sih soft skill itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Uki Al Hadid, motivasi bintang kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Dan di bulan suci Ramadan ini kita dikasihkan keberkahan selalu dan senantiasa melimpahkan pahala yang luar biasa dan berkah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya ingin berbagi tentang pelajaran soft skill dan hard skill. Apa tuh soft skill? Soft skill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, termasuk dengan dirinya sendiri. Soft skill meliputi nilai yang dianut, motivasi, perilaku, kebiasaan, karakter, dan sikap. Dan soft skill dimiliki oleh setiap orang dengan kadar yang berbeda-beda. Saya ingat ketika dulu saya di Semarang. Apa impian Anda? Jadi saya mengikuti suatu bisnis. Di PowerPoint itu ditampilkan apa impian Anda. Yang pertama, membahagiakan orang tua. Yang kedua, jalan-jalan ke luar negeri, umroh, bla 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 bla. Dan yang nomor 9 kalau nggak salah itu adalah pengembangan diri. Saya tidak milih yang pertama karena membahagiakan orang tua saya sudah tidak ada dari kecil. Tapi saya tetap membahagiakan saudara saya, keluarga saya, termasuk paman saya yang luar biasa. Jalan-jalan ke luar negeri belum tahu pikiran dari mana uangnya. Walaupun tetap optimis. Poin 9 itu adalah pengembangan diri. Nah, saya pilih yang pengembangan diri. Saya ingin melatih diri saya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang bermanfaat buat orang lain. Keterampilan itu, pengembangan diri adalah soft skill. Kalau kita lihat dari kalimat soft skill, ya. Nah, soft skill. Soft skill. Oke, kita akan bahas soft skill. Apa tuh soft skill? Nah, kadang-kadang orang bahasnya soft itu adalah lunak, skill itu adalah keahlian. Jadi keahlian lunak, bukan ya? Soft skill itu adalah keterampilan. Oke? Yes, sepakat. Keterampilan kita adalah soft skill. Bagaimana cara melatih keterampilan kita? Harapan besar dari soft skill itu apa sih? Nah, harapan besar dari seorang pelatih soft skill adalah mendapatkan apa? Tujuan yang baik, yaitu profesional. Ya, untuk mendapatkan profesional diperlukan soft skill. Seberapa penting sih soft skill itu?
Ya, soft skill itu sangat penting. Bagaimana cara kita melatih soft skill itu? Soft skill memang tidak terlihat. Keterampilan itu adalah bakat dan minat. Nah, perlu kita uji, perlu sekolah tinggi? Tidak juga. Karena soft skill ini bisa kita latih dengan kebiasaan kita. Macam-macam soft skill. Kita akan lihat macam-macam soft skill. Jadi sepakat ya, bahwa soft skill itu adalah keterampilan diri kita. Ketika kita mengatakan keterampilan, kita akan bahas masalah apa sih yang disebut dengan keterampilan. Banyak sekali macam-macam keterampilan. Seperti contoh, keterampilan berkomunikasi. Itu salah satu. Keterampilan soft skill berkomunikasi. Bagaimana, kalau kita rinci komunikasi itu, bagaimana cara kita berbicara. Bicara. Nah, ini masuk ke salah satu soft skill bicara kita, baik itu bicara santun, bicara sopan, bicara dengan nada tinggi, nada rendah kepada orang tua kita. Ada nggak sih sikap kita? Ada nggak sih kebaikan kita? Ada nggak sih etika kita kepada orang lebih tua, gitu kan? Kepada anak lebih muda dengan bahasa menegur, dengan bahasa membimbing, dengan bahasa mengatur. Nah, ini semua adalah diartikan komunikasi tentang bicara kita. Nah, selanjutnya ada dengan namanya mata, ya. Komunikasi bisa dengan mata. Ketika berbicara dengan orang, kita perhatikan matanya dengan baik, dengan santun. Jangan pakai mata genit. Ya, tapi dengan mata yang santun. Kita hadapi mata dengan tulus, ya. Ketika menangis itu komunikasi. Jadi komunikasi bisa dengan mata juga. Bahkan ketika mata melotot, lagi marah, itu komunikasi juga. Hati-hati ya. Jadi mata itu bisa berkomunikasi. Selanjutnya apa? Dengan gerak kita, ya. Body language atau gerak tubuh. Gerak tubuh. Gerak tubuh. Ya, gerak tubuh ini bisa dikatakan body language. Body language, ya. Body language ini adalah gerak tubuh. Gerak tubuh kita. Nah, ternyata komunikasi tidak selalu dengan ucapan, tidak dengan mata saja, tapi dengan gerak tubuh. Mohon maaf ya, ketika orang tunawicara tidak bisa bicara, mereka bisa melakukan gerak tubuhnya. Nah, itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi itu tidak ada batasan dan tidak terbatas. Bisa dilakukan dengan siapapun, dengan keterbatasan. Oke ya, jadi setuju ya. Itu adalah komunikasi tentang soft skill. Banyak soft skill. Di antaranya banyak sekali dengan komunikasi. Kita belajar soft skill banyak. Leadership. Anda pernah dengar kalimat leadership ya? Apa leadership? Ada yang tahu? Leadership itu adalah kepemimpinan. Ini adalah leadership, kepemimpinan. Bagaimana kita dilatih untuk menjadi seorang pemimpin? Berarti seorang pemimpin itu laki-laki? Tidak. Seorang wanita pun bisa menjadi pemimpin ketika bisa memimpin anak-anaknya. Ingat, pimpinan itu siapapun bisa dilakukan oleh seorang wanita atau laki-laki. Dengan seorang wanita itu dengan anaknya itu adalah pemimpin, membimbing anaknya ketika tidak ada suami di rumah. Ketika ada suami, pemimpinnya laki-laki. Artinya kepemimpinan ini berhak dimiliki oleh semua orang, tidak hanya laki-laki atau perempuan. Semua sama memiliki jiwa kepemimpinan. Tetapi kita ngomong pemimpin, kembali lagi kepada hak yang luar biasa, kembali kepada seorang laki-laki menjadi pemimpin yang amanah. Kalau kembali kepada wanita, pemimpin buat rumah tangga itu kembali kepada laki-laki. Kalau dalam orientasi pekerjaan, leadership itu dimiliki oleh semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi dalam konteks rumah tangga, tetap leadership kembali kepada laki-laki. Banyak pelatihan-pelatihan yang soft skill ya, banyak sekali. Ada time management, ada teamwork. Soft skill itu bisa di-upgrade dengan apa? Karena dari hasil profesional itu, jadi ya, soft skill ini menghasilkan sesuatu yang profesional ya.
apa upgrade-nya? Dengan attitude. Apa attitude? Attitude adalah sikap. Nah, dengan sikap kita akan terlihat ya kedewasaan seseorang. Bahwa dewasa itu tidak dilihat dari usia, tetapi dewasa itu dilihat dari apa? Dari kematangan pengalaman seseorang. Kadang kematangan pengalaman seseorang itu dari banyaknya masalah yang dihadapi akhirnya dewasa. Bisa jadi karena dia selalu belajar. Bisa jadi karena banyak kegagalan-kegagalan dalam hidup. Ya, kegagalan itu tidak selalu diukur dengan materi, tetapi kegagalan dalam sekolah, kegagalan saat bercinta, kegagalan saat ingin memiliki sesuatu. Ya, bukan karena kita modal besar lalu kita ditipu, bukan itu aja gagal, tapi konteksnya luas gagal itu. Ya, itu bisa melatih diri kita untuk menjadi manusia yang lebih dewasa. Nah, dengan sikap yang dewasa akan melatih soft skill kita menjadi yang luar biasa. Soft skill menghasilkan 3. Ya, jadi kalau kita lihat soft skill ini, ya, kesimpulan soft skill itu menghasilkan 3. Yang pertama adalah motivasi. Selanjutnya yang kedua adalah attitude atau sikap. Dan yang ketiga adalah karakter, ya, karakter atau sifat. Nah, ketiga ini yang bisa kita lihat soft skill memiliki 3, yaitu motivasi, attitude, dan karakter. Bahwa soft skill ini akan menghasilkan daripada motivasi, attitude, dan karakter. Ya, jadi soft skill ini akan menghasilkan yaitu motivasi, attitude, dan karakter. Kita telah belajar banyak tentang soft skill. Soft skill akan menjadikan suatu motivasi, attitude atau sikap, dan karakter atau sifat. Nah, ini adalah kombinasi dari soft skill. Mudah ya? 3, ingatin saja 3 tadi. Yaitu adalah yang pertama adalah motivasi. Bagaimana kita termotivasi dalam hidup, termotivasi untuk mendapatkan uang, termotivasi untuk mendapatkan jodoh, termotivasi beribadah, itu adalah soft skill. Kedua adalah attitude atau sikap. Bagaimana sikap kita? Sopan, santun, sikap kita lebih elegan lagi, profesional, sikap kita seperti apa ya? Itu adalah namanya sikap, yaitu attitude kita lebih baik, lebih bijaksana, ya, itu sopan, santun, itu sikap kita. Dan karakter memiliki 4 kepribadian. Saya tidak akan bahas karena sikap dan sifat akan saya bahas di materi selanjutnya, ya, karena karakter memiliki 4 kepribadian hari ini. Nah, itulah kesimpulan dari soft skill, ada 3, motivasi, attitude, dan karakter. Apa itu hard skill? Apa itu hard skill? Kita akan bahasnya hard skill. Hard skill keras, keahlian keras, tidak. Ya, hard skill itu adalah meliputi daripada spesifikasi, ya, spesifikasi. Jadi spesifikasi keahlian Anda di bidang apa, gitu kan? Jadi spesifikasi bidang apa? Contohnya kalau Anda ingin jadi orang desain, Anda harus sekolah desainer. Itu adalah hard skill-nya. Kalau Anda suka mengoperasi komputer, Anda jadi teknisi komputer. Jadi itu hard skill. Hard skill ini lebih ke kita belajar tentang spesifikasi yang merucut. Ya, kalau kita ingin jadi dosen, kita harus belajar dulu. Hard skill-nya kita harus tahu kompetensi. Makanya hard skill ini kita akan lihat daripada hasil dari kita bekerja. Hard skill ini diukur dari spesifikasi yang kita dapatkan. Kalau kita ingin melatih, contohnya menjadi seorang akuntan, kita harus belajar akuntansi. Itu hard skill-nya, kita bisa bermain seperti itu. Ya, itu hard skill. Semoga penyampaian saya jelas. Kita bisa belajar tentang hard skill untuk
profesional kita bertambah. Buat teman-teman yang masih muda, buat teman-teman yang saat ini sudah usia lanjut, yang masih muda atau separuh usia, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, karena soft skill dan hard skill ini bisa berubah diri kita kembali pada pengembangan diri. Semoga kita semuanya bisa diberikan soft skill yang baik. Kebaikan manusia tidak diukur dari rupanya, bahkan ucapan-ucapan yang baik, bahkan tingkah laku yang baik. Tetapi kebaikan manusia itu diukur dari keterampilan dia bisa bermanfaat buat diri sendiri dan bermanfaat buat orang lain. Semoga konten ini bermanfaat. Yuk sebarkan kebaikan soft skill kita dengan baik dan pelatih hard skill kita untuk menjadikan profesional kita sukses di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.